tolong di-subscribe ya, dan juga tekan tombol lonceng agar terus bisa mengikuti video dari Om Swastiastu, Om Awigenam Astu. Pura Penataran Agung Ped terletak di Desa Ped, tepatnya di Jalan Raya Sampalan Toyopakah, Nusa Penida. Berada sekitar 50 meter sebelah selatan bibir pantai Lautan Selat Nusa. Karena pengaruhnya yang sangat luas, yakni seluruh pelosok Bali, Pura Penataran Agung Ped disepakati sebagai Pura Kayangan Jagat. Pura ini selalu ramai dipadati pemuda untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, kerahayuan, dan ketenangan. Puja wali di Pura Penataran Agung Ped bertepatan dengan Rahina Buddha Cemangklau. Pada awalnya, informasi tentang keberadaan Pura Penataran Agung Ped sangat simpang siur. Sumber-sumber informasi tentang sejarah pura itu sangat minim, sehingga menimbulkan perdebatan yang lama. Kelompok Puri Kelungkung, Puri Gegel, dan Mangkurumajo, Mangkulingsir menyebutkan pura itu bernama Pura Penataran Ped. Yang lainnya, khususnya para Balian di Bali, menyebut Pura Dalam Ped. Selain itu, beberapa petunjuk yang menyebutkan pura itu pada awalnya bernama Pura Dalam. Dalam buku Sejarah Nusa dan Sejarah Pura Dalam Ped yang ditulis Dr. Anus Wayan Putra Prata menyebutkan Pura Dalam Ped awalnya bernama Pura Dalam Nusa. Penggantian nama itu dilakukan tokoh Puri Kelungkung pada zaman I Dewa Agung. Penggantian nama itu setelah Ida Pedania Abian Semal bersama pepatih dan pengikutnya secara beriringan meped datang ke Nusa dengan maksud menyaksikan langsung kebenaran informasi atas keberadaan 3 tapal yang sakti di Pura Dalam Nusa. Saking saktinya, tapal-tapal itu bahkan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik yang diderita manusia maupun tumbuh-tumbuhan. Sebelumnya, Ida Pedanda Abian Semal juga sempat kehilangan 3 buah tapal. Ternyata, begitu menyaksikan 3 tapal yang ada di Pura Dalam Nusa itu adalah 3 tapal yang sempat menghilang dari kediamannya. Namun, Ida Pedanda tidak mengambil kembali tapal-tapal itu, dengan catatan warga Nusa menjaga dengan baik dan secara terus-menerus melakukan upacara-upacara sebagaimana mestinya. Kesaktian 3 tapal itu bukan saja masuk ke telinga Ida Pedanda, tetapi ke seluruh pelosok Bali, termasuk warga Subak Sampalan yang saat itu menghadapi serangan hama, tanaman seperti tikus, walang sangit, dan lainnya. Ketika mendengar kesaktian 3 tapal itu, seorang klien Subak diutus untuk menyaksikan tapal tersebut di Pura Dalam Nusa. Sesampainya di sana, klien Subak memohon anugerah agar Subak Sampalan terhindar dari berbagai penyakit yang menyerang tanaman mereka. Permohonan itu terkabul. Tak lama berselang, penyakit tanaman itu pergi jauh dari Subak Sampalan, hingga akhirnya warga Subak bisa menikmati hasil tanaman seperti padi, palawija, dan lainnya. Sesuai kaulnya, warga kemudian menggelar upacara meped. Langkah itu diikuti subak-subak lain di sekitar Sampalan.
Kabar tentang pelaksanaan upacara moped itu terdengar hingga seluruh pelosok Nusa. Sejak saat itulah Idewo Agung Klungkung mengganti nama Pura Dalam Nusa dengan Pura Dalam Ped. Meski demikian, hal itu seolah-olah terbantahkan karena seorang tokoh masyarakat desa Ped, Wayan Sukasta, secara tegas menyatakan bahwa nama sebenarnya dari pura tersebut adalah Pura Penataran Agung Ped. Terbukti dari kepercayaan warga-warga sekitar saat ini, walaupun ada yang menyebutkan pura itu dengan sebutan Pura Dalam, yang dimaksud bukanlah Pura Dalam yang merupakan bagian dari Trikayangan seperti Pusah Desa Dalam, melainkan Dalam untuk sebutan raja yang berkuasa di Nusa Penida pada zaman itu. Dalam atau raja dimaksud adalah penguasa sakti Ratu Gede Nusa atau Ratu Gede Mecaling. Adapun tata urutan persembahyangan di pura ini adalah: pertama, Pura Segara sebagai tempat berstananya Batara Baruna yang terletak pada bagian paling utara dekat dengan bibir pantai lautan Selat Nusa. Yang kedua adalah Pura Taman. Pura ini berfungsi sebagai tempat penyucian dengan kolam mengitari pelinggih yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah Pura Ratu Gede. Pura utama yakni Penataran Ratu Gede Mecaling sebagai simbol kesaktian penguasa Nusa pada zamannya. Yang keempat, Pura Penataran Agung Ratu Mas. Seluruh bangunan yang ada di Pura Penataran Agung Ped sudah mengalami perbaikan atau pemugaran, kecuali benda-benda yang dikeramatkan. Contohnya dua arca yakni Arca Ratu Gede Mecaling yang ada di Pura Ratu Gede dan Arca Ratu Mas yang ada di Peleban Ratu Mas. Kedua arca itu tidak ada yang berani menyentuhnya. Begitu juga bangunan-bangunan keramat lainnya.
Mengingat pura dalam bed merupakan tempat suci untuk bersembahyang, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dan ditaati ketika berada di lokasinya. Mengutip indonesiabaik.id, pengunjung tidak diperbolehkan buang air kecil di sekitar area pura atau menggunakan saput poleng. Kemudian, pengunjung juga dilarang mengenakan bunga pucuk di dekat pura hingga menyanyikan lagu Janger. Hal ini menjadi salah satu pantangan wajib juga. Persembahyangan terakhir, yakni di sebelah timurnya ada Ratu Mas. Terakhir di Jabo Tengah ada Balik Agung yang merupakan linggih betara-betara pada waktu ngusaba. Masing-masing pura dilengkapi pelinggih, balai perantanan, dan bangunan-bangunan lain sesuai fungsi pura masing-masing. Selain itu, di posisi Jabo Pura ada sebuah wantilan yang sudah berbentuk bangunan balai banjar yang biasa dipergunakan untuk pertunjukan kesenian.